Halo, teman-teman yang berani dan penasaran. Selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana kisah-kisah tak biasa menjadi hidup. Pada video kali ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dunia yang sering terabaikan, tapi penuh dengan misteri dan ketegangan. Ya, kita akan membahas tentang 5 cerita horor sekolah di Indonesia, yang dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dari lorong-lorong gelap hingga kelas yang sepi, setiap sekolah memiliki cerita tersembunyinya sendiri. Kita akan mengeksplorasi legenda urban, penampakan gaib, dan momen-momen penuh ketegangan yang terjadi saat masa orientasi siswa, atau di saat-saat tak terduga lainnya. Siapkan dirimu untuk jump scares yang tak terlupakan, dan kisah-kisah yang akan menghantui pikiranmu. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai petualangan kita. Dan ingat, matikan lampu, pakai headphone, dan bersiaplah untuk terhanyut dalam kisah-kisah horor khas Indonesia yang akan kita bahas malam ini. Tetap bersama kami dan selamat menonton. Cerita 1. Hantu Lorong SMA Negeri. Di sebuah SMA negeri di pinggiran Jakarta, ada sebuah lorong yang selalu dihindari oleh para siswa dan guru, terutama saat malam tiba. Lorong ini, yang terletak di antara laboratorium fisika dan ruang musik, dikenal memiliki suasana yang mencekam dan seringkali terasa lebih dingin dari bagian sekolah lainnya. Kisahnya bermula dari kejadian 10 tahun yang lalu, saat seorang siswa bernama Rina menghilang secara misterius. Menurut cerita yang beredar, Rina terakhir kali terlihat sedang berlatih piano di ruang musik, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, siswa-siswa yang lewat lorong tersebut sering melaporkan mendengar alunan piano yang sayu dan melankolis, meskipun ruang musik terkunci dan tak ada orang di dalamnya. Pada suatu malam, sekelompok siswa yang penasaran memutuskan untuk menantang takdir. Mereka bersembunyi di dekat lorong tersebut, menunggu hingga larut malam, untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba suara piano terdengar, lembut namun jelas. Mereka mendekati ruang musik, namun saat pintu dibuka, ruangan itu kosong dan suara piano pun mendadak hilang. Ketika mereka berbalik, tiba-tiba terlihat sosok gadis pucat dengan seragam sekolah yang lusuh berdiri di ujung lorong, matanya kosong menatap ke arah mereka. Salah satu dari mereka mencoba berteriak, namun suaranya tak keluar. Sosok itu perlahan berjalan mendekat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak basah seperti darah. Dalam ketakutan, mereka semua berlari meninggalkan sekolah. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Sejak kejadian itu, tak ada lagi siswa yang berani mendekati lorong tersebut setelah matahari terbenam. Hingga hari ini, misteri mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Rina dan siapa sosok yang mereka lihat di lorong itu tetap menjadi tanda tanya dan bahan pembicaraan di kalangan siswa. Beberapa minggu setelah investigasi paranormal, kejadian aneh mulai terjadi lebih sering. Siswa dan guru sering melihat pintu ruang musik terbuka dan menutup sendiri, bahkan ketika tidak ada angin. Cahaya di lorong seringkali berkedip-kedip atau padam tanpa alasan yang jelas, meninggalkan koridor dalam kegelapan yang menakutkan. Suatu malam, seorang penjaga sekolah yang sedang ronda mendengar suara piano dari ruang musik. Penasaran, ia mendekati pintu yang terbuka sedikit. Dia mengintip ke dalam dan melihat sosok Rina bermain piano dengan mata yang kosong. Dalam keadaan terkejut, ia mencoba berlari, tapi merasa kakinya tak bisa bergerak. Dia merasa tangan dingin menyentuh bahunya, dan saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Penjaga itu berlari keluar dari sekolah, meninggalkan pekerjaannya, dan tak pernah kembali. Cerita tentang pengalamannya menyebar.
meningkatkan ketakutan dan keingintahuan di kalangan siswa dan staf sekolah. Cerita kedua, misteri ruang OSIS yang terkunci. Di SMA Harapan Bangsa, sebuah ruang OSIS tua dan terkunci selalu menjadi subjek bisikan dan cerita seram di kalangan siswa. Ruangan itu sudah bertahun-tahun tidak dibuka, dikelilingi oleh rumor dan legenda urban yang mengerikan. Selama masa orientasi siswa, MOS, panitia MOS memberikan tantangan mengejutkan kepada para siswa baru. Menghabiskan 1 malam di ruang OSIS tersebut. 5 siswa berani, dikuasai oleh rasa penasaran dan dorongan untuk membuktikan keberanian mereka, setuju untuk mengambil tantangan ini. Mereka memasuki ruang OSIS yang berdebu dan dipenuhi barang-barang lama yang tidak terpakai. Awalnya, suasana hanya terasa kuno dan berdebu, tetapi tidak ada yang aneh. Namun, ketika matahari terbenam dan cahaya bulan menyelinap masuk melalui jendela yang kotor, suasana di ruangan itu mulai berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dan langkah kaki yang samar. Buku tua mulai jatuh dari rak tanpa ada yang menyentuhnya, dan bayangan hitam terlihat melayang di sudut-sudut ruangan. Salah satu siswa, Rina, menemukan buku harian tua yang tersembunyi di balik tumpukan buku. Buku harian itu tampaknya milik seorang siswa yang pernah menjadi ketua OSIS bertahun-tahun yang lalu. Isinya mengungkap kisah tragis. Ketua OSIS tersebut terlibat dalam praktik okultisme dan telah melakukan ritual misterius di ruangan itu. Semakin malam, fenomena aneh semakin meningkat. Siswa-siswa mulai mendengar suara tangisan dan rintihan dari dinding. Mereka menyadari bahwa ruangan itu mungkin menjadi tempat terjadinya peristiwa gaib yang mengerikan. Dalam kepanikan, mereka mencoba untuk keluar, tetapi pintu yang sebelumnya tidak terkunci, kini tidak bisa dibuka. Ketakutan dan ketidakpastian memenuhi hati mereka. Akhirnya, setelah berjam-jam penuh ketegangan, pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka sendiri saat fajar menyingsing. Mereka keluar dari ruang OSIS dengan wajah pucat dan mata yang lelah. Cerita tentang malam mengerikan mereka di ruang OSIS segera menyebar di seluruh sekolah, menambah satu lagi kisah seram untuk generasi siswa yang akan datang. Ruang OSIS yang misterius itu, setelah malam itu, diputuskan untuk tidak pernah dibuka lagi. Puncaknya, mereka melihat bayangan sosok seorang wanita yang mereka yakini adalah hantu guru tersebut, muncul di depan pintu kelas. Dia terlihat sedih dan mengulurkan tangan seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Dalam kepanikan, mereka berlari keluar dari kelas dan berjanji untuk tidak pernah kembali lagi. Keesokan harinya, mereka mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang kisah guru tersebut, dan menemukan bahwa dia dulu adalah guru yang sangat dicintai dan kematiannya meninggalkan duka yang mendalam di sekolah. Cerita tentang pengalaman mereka di kelas Trikise menyebar dengan cepat, dan sejak itu, tidak ada yang berani mendekati kelas tersebut lagi. Kelas itu tetap terkunci dan menjadi salah satu misteri terbesar di SMA Nusantara. Ketika Andi, Lisa, dan Rian mendengar tentang cerita mengerikan yang mengelilingi kelas 3C, mereka memutuskan untuk menyelidiki ruangan itu setelah sekolah. Menurut Rian, kelas itu telah ditutup dan tidak digunakan selama beberapa tahun, karena konon katanya terdapat penampakan hantu seorang guru yang dahulu mengajar di sana. Suatu sore, ketika sekolah sudah sepi, ketiganya menyelinap masuk ke kelas 3C. Ruangan itu penuh debu dan terasa dingin, berbeda dari suasana kelas lain. Mereka mulai melihat-lihat dan menemukan buku catatan tua yang berisi catatan seorang guru yang telah meninggal dalam kecelakaan misterius bertahun-tahun yang lalu. Ketika malam semakin larut, fenomena aneh mulai terjadi. Papan tulis secara otomatis menulis pesan yang tidak jelas. Buku-buku tiba-tiba terbuka sendiri di halaman tertentu yang menceritakan tentang tragedi di sekolah.
dan mereka mulai mendengar suara langkah kaki dan bisikan dari ruang kosong. Puncaknya, mereka melihat bayangan sosok seorang wanita yang mereka yakini adalah hantu guru tersebut muncul di depan pintu kelas. Dia terlihat sedih dan mengulurkan tangan seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Dalam kepanikan, mereka berlari keluar dari kelas dan berjanji untuk tidak pernah kembali lagi. Keesokan harinya, mereka mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang kisah guru tersebut dan menemukan bahwa dia dulu adalah guru yang sangat dicintai dan kematiannya meninggalkan duka yang mendalam di sekolah. Cerita tentang pengalaman mereka di kelas 3C menyebar dengan cepat dan sejak itu, tidak ada yang berani mendekati kelas tersebut lagi. Kelas itu tetap terkunci dan menjadi salah satu misteri terbesar di SMA Nusantara. Cerita 4. Asrama Terlupakan. Di pinggiran kota, terletak SMA Swadaya dengan sebuah asrama lama yang sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Asrama ini, yang dikenal sebagai Asrama Timur, terkenal akan cerita-cerita horor yang telah beredar sejak lama di kalangan siswa. Nina, siswa yang pemberani dan penasaran, selalu tertarik dengan misteri. Bersama Arif, sahabatnya yang lebih rasional dan skeptis, mereka memutuskan untuk menyelidiki asrama tersebut pada suatu malam. Keduanya ingin mengetahui apakah cerita-cerita horor yang beredar itu benar adanya atau hanya mitos belaka. Mereka menyelinap masuk ke asrama timur setelah matahari terbenam. Bangunan itu tampak usang dan suram, dengan pintu-pintu yang berderit dan jendela-jendela yang pecah. Dinding-dindingnya penuh dengan grafiti dan gambar-gambar yang menyeramkan. Saat mereka menjelajahi asrama, Nina dan Arif mulai mendengar suara-suara aneh, suara langkah kaki di lantai atas, pintu-pintu yang menutup sendiri, dan desis angin yang seolah membawa bisikan. Ketika mereka menemukan sebuah kamar dengan lukisan dinding yang menggambarkan seorang gadis, suasana menjadi semakin menegangkan. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa lukisan itu tampaknya mengikuti mereka dengan matanya. Nina, yang memegang senter, menerangi wajah gadis di lukisan itu, dan mereka berdua terkejut saat melihat bahwa ekspresi gadis di lukisan itu berubah menjadi sedih. Mereka kemudian menemukan buku harian tua di salah satu kamar. Buku itu milik seorang siswa yang pernah tinggal di asrama tersebut, menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh dan menakutkan yang dialaminya, termasuk penampakan gadis yang sama dengan yang ada di lukisan. Ketika mereka mencoba meninggalkan asrama, pintu utama yang sebelumnya terbuka kini terkunci dari dalam. Mereka terjebak. Setelah beberapa saat mencari jalan keluar, akhirnya mereka berhasil keluar melalui jendela yang pecah. Mereka berlari keluar dari asrama dengan hati yang berdebar dan pikiran yang penuh tanda tanya. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menelusuri lebih jauh tentang gadis misterius dalam lukisan itu dan menemukan bahwa dia adalah salah satu penghuni asrama yang mengalami tragedi bertahun-tahun yang lalu. Cerita tentang pengalaman mereka di asrama timur menyebar cepat di kalangan siswa, dan sejak itu, asrama tersebut menjadi lebih terkenal dengan kisah misteriusnya yang belum terpecahkan. Bima, seorang siswa yang gemar membaca dan selalu tertarik dengan sejarah sekolahnya, menemukan referensi tentang sebuah buku langka di perpustakaan lama yang dikatakan memiliki kisah-kisah luar biasa. Bersama dengan sahabatnya, Sari, yang memiliki ketertarikan dengan dunia gaib, mereka memutuskan untuk menjelajahi perpustakaan tua tersebut setelah jam sekolah. Ketika mereka memasuki perpustakaan, suasana hening dan berdebu menyambut mereka. Rak-rak buku yang tinggi dan tua menyimpan ribuan buku. Beberapa di antaranya terlihat sangat lama dan berdebu. Bima dan Sari mulai mencari buku yang mereka cari. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Buku-buku tua di rak mulai bergeser sendiri.
Halaman-halaman buku terbuka dan tertutup tanpa ada angin atau sentuhan. Sari, yang memegang lampu senter, menyorotkan cahayanya ke sudut gelap dan melihat bayangan yang cepat menghilang. Mereka menemukan buku yang mereka cari, tetapi ketika mereka membukanya, mereka mendengar suara bisikan yang samar-samar. Bisikan itu tampaknya membimbing mereka ke sebuah ruangan tersembunyi di belakang rak buku. Di ruangan itu, mereka menemukan catatan-catatan tua dan artefak yang menunjukkan bahwa perpustakaan itu pernah menjadi tempat pertemuan rahasia untuk kelompok okultisme. Ketika mereka menelusuri catatan-catatan tersebut, lampu di perpustakaan mulai berkedip dan sebuah angin dingin tiba-tiba muncul. Bima dan Sari menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Bayangan-bayangan misterius mulai bergerak di antara rak-rak buku, dan suara bisikan semakin jelas. Dalam kepanikan, mereka berlari keluar dari perpustakaan, meninggalkan buku dan catatan di balik. Mereka berjanji untuk tidak pernah mengungkapkan apa yang mereka temukan, tetapi kisah tentang perpustakaan tua dan rahasia mistisnya tetap hidup di kalangan siswa SMA Surya.